komen, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Ridwan. Jangan lupa sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada, besarkan jiwa. Salam santun, salam hormat, salam damai, salam kompak, salam budaya, salam seduluran salawase. Saudaraku dimanapun berada, saksikan konten berikut ini dengan bijak dan santai. Selamat menyaksikan. Langsung saja kita bahas mengenai proses kemunculan Satrio Piningit atau Imam Mahdi atau Ratu Adil, baik secara syariatnya maupun secara hakikatnya. Karena sosok ini yang memang dinanti dan ditunggu-tunggu, namun siapa dan bagaimana Satrio Piningit ini muncul? Agar umat mempunyai pengetahuan dan memiliki gambaran seperti apa dan bagaimana kemunculannya. Baiklah, saya kira kalau membahas pemimpin akhir zaman atau yang kita kenal Satrio Piningit, Imam Mahdi atau Ratu Adil ini sudah sering dan banyak sekali melalui berbagai sumber yang mereka dapat. Kali ini melalui pandangan ilmu filosofi, akan dijelaskan secara syariat maupun secara hakikatnya, agar mudah dimengerti dan pahami. Proses kemunculan Satrio Piningit, Imam Mahdi atau Ratu Adil, kalau secara syariatnya akan muncul ketika waktu yang sudah ditentukan oleh Sang Maha Kuasa, yaitu ditandai dengan terbukanya dana amanah, dan diserahkan oleh para leluhur yang mempunyai tugas sebagai pengemban dana amanah untuk diserahkan kepada yang berhak dan mampu melaksanakan tugasnya, yaitu Satrio Piningit, Imam Mahdi atau Ratu Adil. Mengapa menunggu diserahkannya dana amanah beliau baru muncul? Karena dengan dana amanah itu sang pemimpin akhir zaman itu akan mempunyai kekuatan besar. Sebab sang pemimpin akhir zaman itu dibekali ilmu dan program yang memang sudah dipersiapkan untuk menjalankan dana amanah itu. Ilmu dan program yang dimiliki Satrio Piningit ditambah dengan dana amanah yang diserahkan kepadanya, tentu saja akan menjadi daya kekuatan yang luar biasa. Itulah proses kemunculan secara syariatnya, dan proses ini terjadi ketika situasi dan kondisi baik secara lokal maupun global, nasional maupun internasional yang sudah cukup memprihatinkan, baik sisi ekonomi sosial maupun secara moral. Nah, saat-saat seperti itulah Satrio Piningit, Imam Mahdi muncul dan hadir, yang akan menyelesaikan 1001 macam persoalan. Lalu bagaimana proses kemunculan secara hakikatnya? Hakikatnya kemunculan Satrio Piningit, Imam Mahdi atau Ratu Adil ini, secara tersirat dari apa yang terjadi itu adanya perubahan-perubahan, adanya tindakan-tindakan yang dilakukan yang mungkin saja umat tidak menyadarinya. Ilmu dan program yang dijalankannya inilah secara hakikatnya, tanpa kita sadari dan pahami adanya pembangunan-pembangunan infrastruktur, adanya bantuan-bantuan kemanusiaan, munculnya program baru yang tidak kita duga sebelumnya, terutama program revolusi moral manusia. Hingga pada akhirnya semua program itu disebut sebagai program proyek mega akbar akhir zaman. Namun ingat yang harus digarisbawahi, apapun perubahan yang terjadi, siapapun yang memulai semua itu tidak akan pernah mengakui bahwa dialah Satria Piningit, Imam Mahdi atau Ratu Adil. Umat paling hanya menduga-duga, jangan-jangan dia itu Satria Piningit, Imam Mahdi atau Ratu Adil. Yang harus dipahami umat adalah hakikatnya siapapun orangnya yang membawa perubahan kemajuan zaman baik secara infrastruktur, ekonomi sosial dan moral, hakikatnya dialah Satria Piningit, Imam Mahdi, Ratu Adil.
Dan itu terjadi sudah dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, karya dan mahakarya yang telah dibuat dan dilakukannya. Karena Satria Piningit, Imam Mahdi, Ratu Adil, ataupun gelar-gelar yang lainnya, itu semua hanya sekedar gelar, artinya siapapun yang bisa berbuat kebaikan dan menegakkan kebenaran, serta membuat karya dan mahakarya yang berguna, bermanfaat untuk umat manusia, hakikatnya dialah Satria Piningit, Imam Mahdi, Ratu Adil, dan gelar lainnya. Umat hanya tahunya gelar tersebut nanti muncul di akhir zaman. Itu tidak salah, tapi pada akhir zaman itu puncaknya saja, karena pada hakikatnya semua itu sudah muncul dari zaman ke zaman dan dari generasi ke generasi. Makanya kenapa gelar atau nama-nama itu sudah ada, tapi kita tidak pernah tahu siapa dan di mana orangnya. Maka kita lihat dan perhatikan saja perubahan-perubahan yang terjadi. Tentunya perubahan-perubahan yang positif yang membawa kemajuan peradaban, maka kita akan pahami hakikatnya proses munculnya Satria Piningit, Imam Mahdi atau Ratu Adil tersebut. Demikianlah kiranya gambaran proses kemunculannya, secara syariat dan hakikatnya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk menambah pengetahuan. Amin ya robbal alamin. Langsung saja kita bahas mengenai proses kemunculan Satrio Piningit atau Imam Mahdi atau Ratu Adil, baik secara syariatnya maupun secara hakikatnya. Karena sosok ini yang memang dinanti dan ditunggu-tunggu, namun siapa dan bagaimana Satrio Piningit ini muncul? Agar umat mempunyai pengetahuan dan memiliki gambaran seperti apa dan bagaimana kemunculannya. Baiklah, saya kira kalau membahas pemimpin akhir zaman atau yang kita kenal Satrio Piningit, Imam Mahdi atau Ratu Adil ini sudah sering dan banyak sekali melalui berbagai sumber yang mereka dapat. Kali ini melalui pandangan ilmu filosofi, akan dijelaskan secara syariat maupun secara hakikatnya, agar mudah dimengerti dan pahami. Proses kemunculan Satrio Piningit, Imam Mahdi atau Ratu Adil, kalau secara syariatnya akan muncul ketika waktu yang sudah ditentukan oleh Sang Maha Kuasa, yaitu ditandai dengan terbukanya dana amanah, dan diserahkan oleh para leluhur yang mempunyai tugas sebagai pengemban dana amanah untuk diserahkan kepada yang berhak dan mampu melaksanakan tugasnya, yaitu Satrio Piningit, Imam Mahdi atau Ratu Adil. Mengapa menunggu diserahkannya dana amanah beliau baru muncul? Karena dengan dana amanah itu sang pemimpin akhir zaman itu akan mempunyai kekuatan besar. Sebab sang pemimpin akhir zaman itu dibekali ilmu dan program yang memang sudah dipersiapkan untuk menjalankan dana amanah itu. Ilmu dan program yang dimiliki Satrio Piningit ditambah dengan dana amanah yang diserahkan kepadanya, tentu saja akan menjadi daya kekuatan yang luar biasa. Itulah proses kemunculan secara syariatnya, dan proses ini terjadi ketika situasi dan kondisi baik secara lokal maupun global, nasional maupun internasional yang sudah cukup memprihatinkan, baik sisi ekonomi sosial maupun secara moral. Nah, saat-saat seperti itulah Satrio Piningit, Imam Mahdi muncul dan hadir, yang akan menyelesaikan 1001 macam persoalan. Lalu bagaimana proses kemunculan secara hakikatnya? Hakikatnya kemunculan Satrio Piningit, Imam Mahdi atau Ratu Adil ini, secara tersirat dari apa yang terjadi itu adanya perubahan-perubahan, adanya tindakan-tindakan yang dilakukan yang mungkin saja umat tidak menyadarinya. Ilmu dan program yang dijalankannya inilah secara hakikatnya, tanpa kita sadari dan pahami adanya pembangunan-pembangunan infrastruktur, adanya bantuan-bantuan kemanusiaan, munculnya program baru yang tidak kita duga sebelumnya,
terutama program revolusi moral manusia. Hingga pada akhirnya semua program itu disebut sebagai program proyek mega akbar akhir zaman. Namun ingat yang harus digarisbawahi, apapun perubahan yang terjadi, siapapun yang memulai semua itu tidak akan pernah mengakui bahwa dialah Satria Piningit, Imam Mahdi atau Ratu Adil. Umat paling hanya menduga-duga, jangan-jangan dia itu Satria Piningit, Imam Mahdi atau Ratu Adil. Yang harus dipahami umat adalah hakikatnya siapapun orangnya yang membawa perubahan kemajuan zaman baik secara infrastruktur, ekonomi sosial dan moral, hakikatnya dialah Satria Piningit, Imam Mahdi, Ratu Adil. Dan itu terjadi sudah dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, karya dan mahakarya yang telah dibuat dan dilakukannya. Karena Satria Piningit, Imam Mahdi, Ratu Adil, ataupun gelar-gelar yang lainnya, itu semua hanya sekedar gelar, artinya siapapun yang bisa berbuat kebaikan dan menegakkan kebenaran, serta membuat karya dan mahakarya yang berguna, bermanfaat untuk umat manusia, hakikatnya dialah Satria Piningit, Imam Mahdi, Ratu Adil, dan gelar lainnya. Umat hanya tahunya gelar tersebut nanti muncul di akhir zaman. Itu tidak salah, tapi pada akhir zaman itu puncaknya saja. Karena pada hakikatnya semua itu sudah muncul dari zaman ke zaman dan dari generasi ke generasi. Makanya kenapa gelar atau nama-nama itu sudah ada, tapi kita tidak pernah tahu siapa dan di mana orangnya. Maka kita lihat dan perhatikan saja perubahan-perubahan yang terjadi. Tentunya perubahan-perubahan yang positif yang membawa kemajuan peradaban. Maka kita akan pahami hakikatnya proses munculnya Satria Piningit, Imam Mahdi atau Ratu Adil tersebut. Demikianlah kiranya gambaran proses kemunculannya secara syariat dan hakikatnya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk menambah pengetahuan. Demikian sedikit penjelasan dari channel Guru Ridwan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Salam santun, salam hormat, salam damai, salam kompak, salam budaya, salam seduluran salawase. Horas.